Halo, perkenalkan nama saya James Pratama Siadi dengan NIM 20.01.55.0006. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir skripsi saya yang berjudul Analisis dan Visualisasi Berbasis Web dari Sentimen Pengguna Aplikasi Mobile Banking Genius menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dengan dosen pembimbing Pak Sugiamta, Eskom Mkom. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama latar belakang penelitian. Tingginya tingkat persaingan mendesak Genius untuk dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki dan loyalitas pengguna. Pengurangan sentimen merupakan solusi untuk memahami keinginan dari umpan balik yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen positif, negatif, maupun netral, sehingga memudahkan proses evaluasi. Yang kedua, menganalisis sentimen pengguna menggunakan metode Naive Bayes Classifier, lalu memvisualisasikannya untuk memudahkan penarikan informasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana metode Naive Bayes Classifier digunakan untuk melakukan analisis sentimen. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi sentimen positif, negatif, atau netral. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi metode Naive Bayes Classifier terhadap data pengguna yang ada. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, PT BTPN dapat merespon masalah atau keluhan pengguna dengan lebih cepat dan efisien yang berguna untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan mempertahankan loyalitas pengguna. Lalu yang kedua, hasil analisis sentimen dapat digunakan untuk merancang produk dan fitur baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Selanjutnya, metode penelitian. Disajikan gambar flowchart penelitian yang dimulai dari proses pengumpulan data, dilanjutkan pelabelan data, pre-processing data, pembobotan kata, pembagian dataset, implementasi Naive Bayes, dan yang terakhir perancangan web. Yang pertama, pengumpulan data. Data ulasan Genius dikumpulkan dengan menggunakan metode scraping melalui Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Target pengambilan data berjumlah 1.000 data yang akan disimpan dalam bentuk CSV. Berikut disajikan gambar script scraping dan hasil scraping. Selanjutnya pre-processing data. Disajikan gambar flowchart pre-processing yang dimulai dari proses scaffolding, dilanjutkan tokenizing, filtering, dan yang terakhir stemming. Yang pertama scaffolding, yaitu adalah proses merubah setiap kata menjadi lowercase atau huruf kecil agar teks memiliki format yang seragam. Selanjutnya proses tokenizing, yaitu adalah proses pemecahan kata menjadi potongan-potongan kata berdasarkan penggunaan spasi. Berikut disajikan script tokenizing dan hasil dari proses tokenizing. Selanjutnya, proses filtering, yaitu adalah proses penghapusan kata yang tidak relevan atau tidak memiliki makna yang berarti, seperti kata di, dari, ke, dan atau. Berikut disajikan gambar script filtering dan hasil filtering. Selanjutnya, proses stemming, yaitu adalah proses merubah kata ke bentuk dasarnya, berguna untuk mengurangi variasi kata di dalam dataset. Berikut disajikan gambar script stemming dan hasil stemmingnya. Selanjutnya, proses pembobotan kata dengan metode TF-DF, yaitu untuk mengukur frekuensi atau jumlah kemunculan kata tertentu di dalam dataset Genius dengan pemberian nilai numerik pada setiap katanya. Berikut disajikan gambar skrip TF-IDF dan hasil dari proses TF-IDF. Selanjutnya proses bagian dataset. Sebelum tahap klasifikasi Naive Bayes dimulai, dilakukan proses bagian dataset menjadi data training dan data testing ke dalam 3 konfigurasi, yaitu 90-10, 80-20, dan 70-30 untuk diuji dan diukur masing-masing akurasinya. Berikut disajikan gambar skrip pembagian pada ketiga konfigurasi. Selanjutnya hasil penelitian. Naive Bayes Classifier dilakukan dengan skrip berikut ini yang akan menghasilkan confusion matrix yang memuat nilai akurasi, precision, recall, dan F-band. Berikut disajikan gambar hasil confusion matrix pada ketiga konfigurasi dengan nilai akurasi sebesar 88% pada konfigurasi 90-10 dan nilai akurasi sebesar 89% pada konfigurasi 80-20 dan yang terakhir nilai akurasi sebesar 90% pada konfigurasi 70-30. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, klasifikasi Naive Bayes menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 89% dengan akurasi tertinggi sebesar 90% pada konfigurasi 70-30. Lalu yang kedua, analisis sentimen terhadap aplikasi Genius menghasilkan data sentimen positif, negatif, dan netral. Sentimen positif memperlihatkan kata mudah, simpel, bagus, dan cepat sebagai kata dominan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempertahankan tingkat kepuasan pengguna. Sentimen negatif memperlihatkan kata susah, ribet, kecewa, salah, gagal, dan sulit sebagai kata dominan. Dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi untuk memperbaiki user experience. Lalu, sentimen netral memperlihatkan kata dominan seperti kadang, respon, lambat sebagai kata dominan yang dapat digunakan sebagai bahan improvement. Selanjutnya, saran. Peneliti mengharapkan pada penelitian-penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa algoritma lain
untuk menghasilkan hasil prediksi yang lebih bervariatif. Selain itu, web hasil visualisasi data dapat menggunakan web online atau web yang telah dihosting agar dapat diakses oleh siapapun melalui internet. Berikut merupakan hasil perancangan web visualisasi hasil analisis sentimen pengguna Genius. Pada halaman home, berisi mengenai perkenalan aplikasi Genius. Selanjutnya, memuat beberapa fitur unggulan yang dimiliki. Selanjutnya ada testimoni pengguna. Selanjutnya ada beberapa hasil visualisasi. Lalu selanjutnya ada beberapa lokasi Genius yang ada di kota Semarang. Lalu selanjutnya halaman About yang menampilkan informasi latar belakang aplikasi Genius dan beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Genius. Lalu berikutnya memuat informasi alasan perancangan web ini, yaitu sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir yang berjudul analisis dan visualisasi berbasis web dari sentimen pengguna aplikasi mobile banking Genius menggunakan algoritma naive Bayes. Selanjutnya halaman galeri yang memuat berbagai hasil visualisasi data yang terbagi ke dalam 3 section, yaitu yang pertama data sentimen, yang divisualisasikan ke dalam 3 diagram. Lalu ya section yang kedua berupa visualisasi data yang menampilkan word cloud dan 10 kata teratas. Lalu pada section ketiga yang berisi hasil pengujian akurasi naive Bayes classifier. Lalu selanjutnya pada halaman kontak yang berisi data diri saya sebagai perancang web. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.